now in our universe. Crazy dog. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang dimana menceritakan mama muda masih legit-legitnya dengan melaksanakan perselingkuhan di saat suaminya tidak di rumah bersama anak tirinya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jordi. Yang hampir 3 tahun lamanya Jordi berada di penjara karena melakukan sebuah kriminalitas kejahatan yang membuat dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam dinginnya penjara. Dan diketahui Jordi terlibat kecelakaan bersama salah satu temannya yang bernama Nicky. Sayangnya temannya tidak selamat sementara Jordi harus masuk penjara. Sampai pada hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, Jordi dibebaskan dari penjara karena sudah menjalani hukumannya. Ayahnya yang sudah menunggunya membantunya untuk mengangkat barang-barang Jordi. Sayang hubungan mereka tidak berjalan mulus semenjak ibunya meninggal, ditambah lagi ayahnya juga sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang usianya bahkan jauh di bawah ayahnya alias mama muda. Jordi tidak suka ayahnya yang berbuat seperti itu, namun itu sudah keputusan dari ayahnya yang tidak tahan main duda. Meskipun sulit, Jordi harus bisa membiasakan dirinya tinggal bersama mama barunya. Ayahnya Jordi sendiri bekerja di sebuah perusahaan yang pekerjaannya cukup menyita waktu, jadi hampir setiap hari ayahnya akan pulang larut malam dan tentu saja perhatian yang diberikan pada Jordi hanya sebatas di meja makan saja. Setelah itu ayahnya pergi sambil mengatakan kalau Jordi harus mendapatkan pekerjaan dalam waktu 1 minggu ini karena sang ayah sudah tidak mau membiayai hidup anaknya lagi. You have 1 week job or you're gone. Decided I'm not supporting you anymore. Jordi juga merasa tidak nyaman dan risih dengan kehadiran ibu tirinya itu yang bernama Elisa tersebut. Jordi meminta Elisa untuk tidak usah mengurusinya dan jangan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Shin kemudian berpindah. Selama 1 minggu ini Jordi berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan sampai pada akhirnya dia berdatangi sebuah warung makan pizza yang kebetulan sedang membutuhkan tenaga pekerja yang meskipun awalnya sempat tidak dipercaya karena punya catatan buruk, namun manajer warung itu akhirnya memberi kesempatan pada Jordi bekerja di sana. Hatinya pun sedikit lega dan kali ini dia harus bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dengan langkah awal merubah gaya hidupnya dengan merefleksikan dirinya mencari udara segar, sampai di taman dia bertemu dengan salah satu teman SMA-nya yang kini jadi lebih cantik. Awalnya Jordi pura-pura tidak mengenalinya dan tidak ingin diganggu, tapi nyatanya dia juga butuh bersosialisasi, dia butuh seorang teman curhat. Padahal Jordi juga bisa menggunakan Elisa jika dia hanya butuh teman, namun sayang dia terus menganggap Elisa hanyalah seorang pembantu, bahkan dia juga tidak mau bajunya dicucikan olehnya. Sampai suatu hari saat Jordi pulang kerja, dia tidak sengaja mendapati Elisa sedang sisiran tanpa mengenakan baju dikarenakan baru saja siap mandi. Elisa yang melihat Jordi juga terkejut sambil meminta maaf. Namun pandangan Jordi pada Elisa tak terelakkan, seketika dia berubah saat itu juga. Jordi perlahan-lahan mendekati Elisa dan permantapan pun terjadi. Namun sayangnya saat yang bersamaan ayahnya secara mengejutkan pulang lebih awal. Elisa sangat senang bisa kembali beraksi karena selama ini dia tidak mendapatkan hal tersebut dari ayahnya. Jordi kesibukan yang menyita waktu membuat Elisa hanya bisa menjadi obat. Singkat cerita, suatu hari saat di tempat kerja Jordi kedatangan teman wanitanya lagi yang bernama Melissa. Elisa yang melihatnya terkejut kalau ternyata Jordi bekerja di sana. Pertemuan mereka hari itu mungkin membuat keadaan semakin rumit. Melissa ingin sekali mengajak Jordi jalan-jalan dan pergi ke pesta yang akan diadakan malam ini. Entah Jordi bisa apa enggak, yang jelas dia masih belum bisa memastikan ajakan Melissa. Percakapannya dengan Melissa yang itu bahkan membuat beberapa pelanggan harus antri, jadi dia kena tegur oleh manajernya untuk menyudahi pembicaraannya jika tidak penting. Akhirnya karena sudah sampai di rumah, Jordi menawarkan Melissa untuk masuk ke dalam sebentar. Melissa awalan tidak mau karena takut dimarahi ayahnya Jordi, namun nyatanya di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya ada Elisa yang mungkin sudah tertidur lelap.
Di dalam rumah Jordi bercerita tentang ibunya yang sudah lama meninggal. Dia merasakan rindu dan mungkin tidak ada orang yang bisa menggantikan ibunya. Malam itu hampir menjadi malam yang panjang bagi mereka berdua, namun sayangnya saat akan mantaf-mantafan, Elisa datang dan mereka kepergok oleh Elisa. Elisa yang melihat itu jadi sangat terpukul melihat Jordi menggandeng wanita lain yang lebih muda darinya. Tapi dia baru aja mendapatkan kehangatan dari anak tirinya tersebut. Tidak ada yang bisa mereka lanjutkan malam itu, jadi meminta Melisa pulang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semenjak malam itu Melisa sedikit menyadari satu hal yang mungkin terdengar aneh. Ya, Melisa merasa kalau ibu tirinya Jordi sepertinya suka dengannya. Pernyataan Melisa itu tidak salah. Jordi, Elisa memang pernah memadu kasih dan perang-perangan. Jordi tidak ingin membahas Elisa lagi. Elisa memang pernah jadi bagian dari hidupnya selama beberapa hari, tapi kali ini Jordi yakin kalau dirinya lebih cocok bersama Melisa. Perlahan masalah-masalah mulai muncul kembali dalam kehidupan Jordi. Kali ini datang dari tempat kerjanya. Jordi terlihat cocok dengan si manajer karena dirinya disuruh bersihin toilet, sedangkan saat itu dia sedang membuat bahan makanan. Jordi yang kesal antas naik memutuskan untuk berhenti bekerja. Who the fuck do you think you are? Those bathrooms, Oh, but forget. world on fire, aren't you, Tim? Huh? By the way, you're not my manager. I quit. Go fuck. Dia tidak hanya itu, saat dia pulang dan dia bergegas ganti baju dan pergi bersama Melisa. Elisa yang melihat itu lantas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mengapa akhir-akhir ini Jordi tidak pernah lagi menyentuhnya atau bahkan berbicara lagi dengannya. Sayang, semua usahanya sia-sia. Jordi tetap pergi bersama Melisa meninggalkan Elisa yang terlihat menangis. Hal seperti itu bisa saja karena masa lalunya yang kelam. Salah satunya tidak sengaja menghilangkan nyawa sahabatnya yang terlibat kecelakaan. Demi bisa menebus rasa bersalahnya, dia menghubungi ibu Niki sambil mengutarakan perasaannya yang selama ini dia simpan. Jordi merasa yang terjadi pada Niki adalah salahnya. Seandainya saja dia tidak kebut-kebutan, mungkin sahabatnya itu masih di sini. Namun semua itu sudah menjadi takdir. Ibu Niki tidak menyalahkan siapapun. Yang terjadi biarlah terjadi. Setelahnya dari sana Jordi melihat Elisa duduk di depan rumah dengan muka lebam dan ada sedikit darah di bibirnya. Dia bertanya apa yang terjadi, lalu tak lama ayahnya muncul sambil memukul Jordi karena sudah berani dekat-dekat dengan ibu tirinya sendiri. Ayahnya tahu apa yang dilakukan Jordi bersama Elisa. Dan Elisa terpaksa menceritakan apa yang terjadi pada hubungan mereka. Kemudian perkelahian di antara Jordi dan ayahnya malam itu berlangsung dan tak terelakkan. Ayahnya mendapat pukulan dari Jordi yang lantas tidak sanggup lagi dan dibawa ke rumah sakit oleh Elisa. Sementara Jordi kabur bersama Melisa naik bus entah pergi kemana. Setelah malam ini mungkin Jordi tidak akan pernah pulang ke rumahnya lagi dan hubungannya dengan ayahnya mungkin sudah selesai begitu saja. Film ini pun berakhir dan seperti itulah kisah perselingkuhan antara anak dan ibu tirinya yang berakhir membagongkan. Akhirnya, waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita kali ini. Terus ikuti channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan film-film menarik yang ada di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rezeki kita semakin bertambah.